atau faktor security, ya, atau apalagi misalnya faktor apa namanya discount misalnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kan. Nah, ini Anda dapatkan variabel-variabel ini, itu yang dari tugas pertama saya yang saya kasih itu. Kan banyak faktor yang mempengaruhi orang untuk melakukan keputusan pembelian. Nah, tugasnya per survei nanti adalah dari variabel-variabel yang Anda sudah tentukan ini variabel mana yang paling dominan jawabannya. Nah, jadi nanti yang di pra-survei itu jangan hanya variabel yang mau Anda teliti, termasuk variabel-variabel yang tidak akan Anda teliti pun harus Anda lampirkan nanti di pre-survei. Nah, jadi saya akan buatkan kerangkanya sama Anda nanti ya. Nah, jadi ini salah satu contoh pre-survei itu seperti apa. Jadi tujuan pre-survei itu untuk mencari variabel-variabel independen ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, ada 8 misalnya nanti Anda coba narasikan. Nah, di antara variabel itu mana yang nanti di jawaban pre-survei responden itu yang menganggap faktor tersebut merupakan faktor yang paling dominan gitu. Nah, ini yang perlu Anda pahami ya di riset ini. Oke. Nah, ini yang pertama, yang kedua ya. Nah, kembali lagi kalau pendekatan riset gap gimana? Nah, pendekatan riset gap itu bisa Anda ambil misalnya di halaman terakhir sebuah jurnal tuh. Di belakangnya itu misalnya mereka itu akan buat bahwa limitation and recommendation for the future research. Itu di belakang itu ada. Contohnya apa? Misalnya model penelitian orang itu seperti ini. Misalnya di sini adalah intention misalnya. Intention to visit misalnya ya. Nah, misalnya di sini apa adanya viral marketing misalnya variabelnya. Di sini ada faktor destination image misalnya. Di sini mungkin apa ya online review misalnya. Nah, misalnya model penelitiannya seperti ini. Nah, di belakang itu di terakhir itu dia menjelaskan bahwa for the future research, maka penelitian ini merekomendasikan variabel-variabel lain yang tidak tercover pada penelitian ini. Misalnya dia rekomendasikan misalnya accessibility. Misalnya ya. Terus faktor apa namanya kemudahan akomodasi misalnya. Atau faktor apa convenience misalnya. Nah, misalnya dia menyarankan 3 variabel ini untuk disarankan untuk penelitian selanjutnya. Boleh nggak Anda ambil dari variabel ini? Boleh, ini namanya research gap. Jadi dari hasil 3 ini Anda bisa rubah tuh, misalnya Anda nggak mau ambil viral marketing, Anda ganti misal dengan accessibility. Accessibility. Itu boleh. Atau Anda tambahkan variabel 1 di sini, misalnya convenience. Nah, ini namanya pendekatan research gap. Makanya mau nggak mau, Anda harus baca jurnal. Ya. Jadi makanya di belakang mahasiswa saya, terakhir ini pendekatan yang saya pakai itu banyak lebih kepada research gap. Jadi saya kasih jurnal, apa namanya ini jurnal, tolong Anda baca apa yang bisa Anda rekomendasikan. Nah, termasuk ada mahasiswa saya namanya si Setski. Nah, dia meneliti itu ada beberapa model penelitian dengan pendekatan research gap. Nah, ini saya contohkan untuk pendekatan research gap ya. Bentar. Yang punyanya mahasiswa saya itu si Setki ya. Bentar.
Saya coba punya dia kayaknya ada di sini nih, bentar. Nah, jadi dia itu eh, nah ini yang dimaksud yang saya bilang tadi itu adalah pendekatan gap ya. Jadi dia mulai dari cerita karena dia penelitian dia tentang online shop ya. Jadi dia cerita tentang perilaku e-commerce di Indonesia. Nah, ini data-data dia tulis di sini dulu nih grafiknya. Apa namanya nih pengguna internet dia berdasarkan platform. Dan datanya terakhir itu 2019. Jadi Anda jangan data penelitian Anda itu nanti di bawah 3 tahun terakhir ya. Ya. Terus 2018 dia pakai data. Nah, ini pelanggan menggunakan e-commerce. Nah, di sini dia masuk di research gap tuh seperti ini nih. Udah mulai dia cerita masalah pengguna internet ya. Nah, di seperti ini Shopee, dia masuk ke Shopee. Nah, dia penelitian dia itu sebenarnya lebih kepada repurchase intention. Nah, jadi dia pakai namanya continuance theory di sini, TCT. Nah, dia ambil beberapa penelitian terdahulu nih. Nih yang dia kaitkan nanti dengan penelitiannya dia, siapa-siapa aja yang dia kutip di sini kalau Anda lihat. Nah, inilah nanti yang menjadikan dasar pre-survey. Ya, dasarnya itu adalah penelitian-penelitian terdahulu, ya. Nah, kalau Anda lihat, dia itu sebenarnya ada kata kunci yang dia buat di sini. Bentar. Nah, ini. Nah, dia ini kata kunci yang diambil nih. Sesuai dengan gap penelitian yang dilakukan oleh Khalifa and Liu bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai offline yang salah satunya adalah delivery. Nah, ini diambil penelitian orang sama dia nih, kata-kata ini. Jadi diambil dari Khalifa and Liu 2007. Nah, yang sebelumnya itu si Liu itu belum memasukkan faktor offline di penelitian dia. Nah, dia memasukkan. Nah, kalau Anda boleh mau tahu, ini model yang punyanya si model yang mahasiswa ini buat ya, mahasiswa saya di S2. Nah, model penelitiannya itu seperti ini. Nah, model dasarnya kan seperti ini, ya. Nah, dia kembangkan nih, Anda lihat ya. Model dasarnya seperti ini, model continuous theory ya. Jadi ada satisfaction, ada perceived usefulness, ada confirmation. Nah, model yang dia kembangkan itu sebentar. Oke. Nah, ini penelitiannya dia. Jadi dia memasukkan di sini nih delivery quality. Sebenarnya di sini adalah confirmation sebelumnya. Nah, dia yang online shopping habit dan online shopping experience ini tetap dia pakai. Dia hanya ganti satu aja.
Oke, nah ini penelitian dia nih. Nah, ini termasuk bagus dia nulis ya, kalau saya lihat. Nah, ini model penelitiannya. Jadi, dia meneliti tentang bagaimana orang terus berbelanja di Shopee dengan pendekatan TCT. Nah, dia membuat penelitian ini dia ambil dari Liu and Khalifa. Dia jelasin di sini nih. Model dimodifikasi dengan melibatkan faktor offline yaitu delivery quality sebagai variabel independen berdasarkan celah penelitian dari Liu and Khalifa. Nah, ini clue-nya itu di sini. Nih. Jadi Anda juga bisa melakukan riset itu berdasarkan riset gap yang dibuat oleh orang. Jadi Anda cuma ngambil misalnya satu variable. Nah, set key ini dia ngambil delivery quality. Sesuai dengan saran penelitian dari Khalifah Liu tahun 2007. Nah, ini namanya pendekatan riset gap. Berarti Anda ambil dari riset gap orang, itu yang Anda itu yang Anda jadikan penelitian Anda. Oke. Ya, paham ya? Nah, ini contoh-contoh model dari penelitian ya, penelitian atau riset gap ya, pendekatan riset gap. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sampai di sini pertanyaan dulu nggak nih sebelum saya lanjut? Ya, silakan Mas Pak Franky Franky dulu. Ah, 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 ah. Hmm? Jadi gini, kalau Anda pakai riset gap sebenarnya boleh saja. Karena orang belum banyak meneliti dan belum ada kan gitu. Itu celah yang kita pakai. Saya pun waktu disertasi dulu, saya kuliah S3 itu tahun 2011. Selesai tahun 2014, 3 tahun saya PhD dulu. Nah, itu saya ngambil dari Nobel and Mokwa tahun 99 penelitiannya. Nah, itu sah saja. Yang penting itu kita state bahwa model kita itu kita modifikasi dari penelitian terdahulu siapa. Kita jelasin. Nah, setelah saya telusuri sebenarnya ide penelitian saya itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 38 tapi tidak dikembangkan. Yaitu yang menjalankan tuh ada namanya Kans. Saya dapat bukunya itu Socio Psychology nama bukunya. Dan saya kan fokus di the effectiveness of strategic implementation sebenarnya in Islamic Bank. Nah, itu pendekatan itu lewat middle manager. Jadi seberapa besar peranan seorang middle manager dalam kesuksesan implementasi marketing strategi di sebuah perbankan Islamic banking itu. Nah, itu boleh-boleh saja. Malahan penelitian saya itu independent variable saya itu strategic leadership semuanya. Dependent variable saya itu strategic marketing gitu loh. Nah, tapi kendalanya memang agak berdarah-darah tuh cari responden karena satu bank itu saya meneliti kan manajer kan. Jadi at least itu di bank syariah itu dia punya 2 manajer bank apa namanya nih manajer operasional dan manajer marketing. Ya, operasional itu biasanya dia berada di dalam perusahaan yang marketing yang keluar gitu loh. Nah, itu boleh Pak Franky. Jadi paling gampang itu kalau mau buat riset yang cepat. Hmm. Iya, iya, tapi ya nggak masalah kalau setelah itu orang nggak ada neliti kan nggak masalah. Yang penting kan celah itu kan kita pakai pada saat orang belum ada yang neliti gitu loh. Jadi sebenarnya ya kayak teknologi acceptance model itu tahun 80-an kan. Anda masih pakai sampai sekarang kok. Ya kan? Davis itu masih pakai tuh, TPB udah tua tuh tahunnya masih dipakai gitu loh. Nah, apalagi
ini gitu loh. Ya kalau idealnya kalau bisa yang terbaru Anda ambil. Saya kalau bisa 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Tapi sah-sah saja. Kayak saya itu tahun 9 Nobel and Mokwa itu tahun 99 kalau saya nggak salah. Kalau teori dasarnya saya pakai The Role Theory itu dari Hans tahun 38 nih, Van Sevik tahun 50-an saya pakai. Nggak masalah. Nah di mercu emang itu kadang jadi masalah. Saya nggak ngerti pola pikirnya sebagian teman-teman itu harus baru, harus baru. Ya kan nggak harus baru nggak semuanya. Nah sementara kalau harus baru nggak boleh ngutip dalam si Anu, dalam si B, dalam si C. Kan nggak bisa. Misal kayak buku yang saya pakai, Ivan Sevik, tahun 30-an. Nggak, dalam si A misalnya, ya itu lebih kualitas penelitiannya lebih rendah. Nah Anda nih saya sampaikan ya, dalam mengutip nanti, hindari mengutip dengan ada kata-kata dalam. Misalnya Frankie dalam Dudi misalnya, itu nilai ilmiah. Saya sarankan pengutipan langsung. Apalagi Kotler tuh, saya paling marah banget tuh kalau Kotler itu masih dikutip dalam si Anu, dalam si A, dalam si B. Kotler tuh udah rata-rata kan punya buku Kotler kan. Ngapain masih baca tesis orang juga? Jadi baca buku itu langsung gitu loh. Jadi kayak Sifman Kanuk, Ciptono, Berry Enzetamal, siapa lagi Kotler, itu orang-orang yang sudah tahu dan kita ya udah langsung aja citasinya, jangan pakai dalam-dalam lagi. Semakin banyak dalam itu mengindikasikan Anda malas baca. Gitu loh. Hindari pengutipan dari dalam si Anu di B. Jadi Anda cuma baca satu tesis, Anda tiru aja semua tuh atau ambil jurnal orang, nggak masuk ke jurnal aslinya gitu loh. Itu kita bisa baca. Jadi hindari itu. Nah, kalau pembimbingan Anda tahunnya baru, nggak ada lagi edisi terbaru, Pak. Gitu aja. Masa masih di dalam-dalam juga. Jadi kalau masih dibuat dalam tuh nilai ilmiahnya itu rendah. Coba Anda baca jurnal-jurnal internasional yang terindeks itu. Ya, nggak ada yang buat di dalam tuh. Walaupun tahunnya tahun tua, ya dia tuliskan langsung. Kecuali Anda membangun bab 1 itu memang harus jurnal-jurnal baru semua tuh. Anda membuat statement. Penelitian yang ini masih menjadi perhatian para peneliti dalam 2 dekade terakhir. Tapi kutipannya itu tahun 2007 itu baru salah. Nah, di halaman 1 itu di latar belakang itu usahakan citasinya itu at least 3 tahun terakhir lah paling enggak. Dan tidak ada pengutipan dari buku di bab 1 itu. Oke, jadi bab 1 itu isinya hanya apa? Data sekunder, jurnal, pre-survey kalau ada. Itu aja. Jadi jangan ada definisi keputusan pembelian adalah, nah itu jatahnya bab 2 itu. Tapi yang di bab 1 itu yang Anda narasikan itu apa? Hasil penelitian orang gitu loh. Untuk mensupport penelitian untuk mensupport penelitian Anda gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Malam, Pak. Malam. Pak, perkenalkan Pak, saya Dipo, Pak, mahasiswa semester lalu, Pak. Ya, saya ingat namanya, saya tahu. Oke. Pak, jadi saya udah jalan bimbingan, Pak. Dosen saya Pak Sri, Pak. Nah, jadi saat ini sih saya mandek di latar belakang nih, Pak, di bab 1. Nah, saya mau minta guidance aja sih, Pak, dari Bapak. Untuk saya jadi akan meneliti fenomenanya itu, Pak, mengenai bagaimana sih, Pak, perilaku konsumen pada masa post pandemik, Pak. Nah, yang kita Post-pandemic. ya, jadi fenomenanya itu saat ini kan COVID ya, Pak. Masih ada COVID dan secara garis besar vitamin masih dibutuhkan untuk prokes. Nah, namun secara data, saya punya data dari IQVIA ya, itu secara tren tren penggunaan vitamin itu menurun 56%. Nah, itu fenomenanya, Pak. Nah, kemudian yang akan saya teliti itu dari sisi menggunakan teori plan behavior, Pak. Jadi yang dilihat itu dari sisi sikap, kemudian perceived behavior control, kemudian objective norm. Ya, dari sisi itu trust. Ya, itu Pak, dari situ Pak. Nah, satu lagi saya masih agak bimbang gitu loh, Pak. Nah, cuma yang saya masih deadlock, saya diminta untuk cari
penelitian saat masa pandemi sebenarnya orang menentukan membeli produk vitamin tuh karena apa? Karena kan kita mau mengkomparasi dengan yang kondisi saat ini, Pak. Itu studi Gimana Bang, komparasi bisa namanya. gambaran tentang itu, Pak? Ya nggak apa-apa, sebenarnya masalah Anda itu udah cukup mewakili itu. Jadi kan kondisi post pandemic ya kan. Post pandemic itu kondisinya seperti apa? Jadi ada data tren kan penggunaan vitamin kan. Iya, benar, Pak. Dia kan turun tuh. Iya, Datanya ditampilkan. Sementara ini COVID ini entah iya atau benar apa enggak masih ada kan. iya. Ya sampai vaksin tuh habis di pemerintah Indonesia ini bilangnya COVID ini belum habis-habis tuh. Si Opung pun belum divaksin sampai sekarang untuk booster. Masuk juga Erick Thohir juga masuk si Puan Maharani itu. Dibukain datanya sama Bjorka kan, nah, sign lah. Nah maksud saya itu ya oke lah whatever ya. Jadi Iya, maksud iya. saya itu COVID-19 ini ada. Nah ini bisa Anda giring nih ceritanya nih. Iya. Nah tapi kenapa terjadi perubahan ini fenomenanya di situ. Masalah malahan nih. Iya. Ya, jadi kan bisa aja pada saat eksisnya pandemik ini cari datanya. Ya, jadi Hmm. data itu emang trennya naik apa enggak? Pasti naik kan? Iya, iya. Nah, cari aja tahun 2020 tuh. Iya, Pak. Nah, itu kan tinggi. Nah, faktor orang mau beli vitamin ini apa? Pasti aja yang nanti cari aja masalah faktor apa? Fear-nya fear-nya ketakutan. Iya, anxiety-nya ya. Iya. Anxiety, iya udah. Jadi Mhm. bukan dibandingkan kayak gitu loh. Ya orang tuh mau beli kenapa gitu. Nggak bisa Hmm. dibanding. Kita kan melihat post pandemic itu kan masalah kenapa orang tidak mau beli gitu loh. Iya, iya. Nah jadi oke kalau dia masih tetap minta, udah Anda cari aja beberapa jurnal dan Anda narasikan nanti di paragraf. Dibandingkan dengan kondisi saat pandemik, ya beberapa Hmm. penelitian membuktikan bahwa faktor anxiety, ketidakpastian, faktor apalagi ya lebih pada ke faktor health consciousness ya Iya. misalnya kemudian dan Anda cari aja faktor itu. Nah ini menjadi latar belakang orang mau membeli. Sementara setelah post pandemic ada dugaan bahwa mereka sudah merasa bahwa kondisi badannya sudah baik misalnya. Nah ini didukung oleh penelitian si A, si B, si C. Coba cari faktor orang mau berbelanja, mau tidak mempengaruhi orang tuh untuk menggunakan vitamin gitu loh. Nah Mhm. nanti itu sebenarnya udah cukup data Anda untuk ngolah itu. Tapi modelnya nggak usah komparasi. Nah, kalau Anda pakai TPB, berarti yang Anda survei nanti orang yang belum pernah minum vitamin tuh. Oh, jadi kalau TPB orang yang belum pernah minum vitamin ya, Pak? Iya, Bukan. karena dia plan behavior, teori Oke. rencana kan. Iya, iya. Nah, kecuali Anda pakai TRA, teori reason and action. Jadi Oh, teori yang terencana, orang tuh udah beli tuh. Makanya kalau saya Anda pakai purchase decision aja. oh. Oh, berarti kalau fenomena saya harusnya saya pakai purchase decision ya, Pak, ya? Iya, karena yang Anda survei siapa? Orang yang belum vitamin, yang sudah. Yang saya survei sih kalau lihat dari fenomenanya orang yang Udah beli dulu, udah kenapa beli sekarang nggak dulu. beli lagi kan? Iya, Iya, iya berarti itu, Pak. purchase decision, perilaku pembelian. Oke, oke. Matrix jurnalnya geser lagi dong nih ya. Iya, maksudnya Anda kan pakai intention di situ. Iya, iya, Pak. Kecuali Anda re-intention nggak apa-apa. Tapi teorinya juga salah, bukan TPB. Continuing intention kayak punya Setki tadi. Jadi Hmm. gimana orang tetap terus beli vitamin? Iya, iya, Pak. Itu harusnya kan continuance teori itu. Iya. Anda pakai TCT. Kalau TCT itu pendekatannya itu kan adalah teknologi continuance theory. Jadi bagaimana orang terus menggunakan aplikasi teknologi secara Iya. terus-menerus. Tapi ini teorinya bisa Anda pakai untuk mau meneliti tentang continuity intention. Continuity orang itu untuk terus membeli. Niat orang terus menggunakan vitamin gitu loh. Baik udah masa COVID
Jadi makanya Anda Iya. lebih baik pakai repurchase intention atau continuance theory yang Anda pakai teorinya. Nah, continuance theory itu gabungan dari TPB dan TRA. Coba Anda cari deh, TCT. Apa Pak? Sorry Pak, DCT ya Pak? TCT. TCT, oke Pak. Ya. Coba Anda baca dulu TCT, coba TCT. cari. Oke, Pak. Makasih Pak Dudi. Ya, coba cari TCT ya. Jadi dia itu gabungan dari beberapa teori itu. Teknologi continuance. Jadi itu sebenarnya teori untuk yang dipakai oleh orang-orang information system, tapi itu bisa diadop untuk penelitian-penelitian yang mau melihat kontinuitas orang untuk dalam terus belanja sebuah produk. Itu bisa diadopsi. Ya, coba Anda cari. Nggak salah saya itu dia gabungan dari TRE dan TPB, dia gabungin tuh teorinya itu. Batarji itu teorinya. Ya. Baik Pak. Oh, Pak, selamat Ya. malam. Saya mau Malam. diberikan pencerahan. Tadi kan kita masalah fenomena kan bisa ngambil dari research gap sama fenomena gap. Nah, rencana penelitian saya itu untuk mencari tahu tentang customer satisfaction, tentang penggunaan natural gas vehicle, natural gas for vehicle. Nah, beberapa jurnal itu menunjukkan lebih ke teknikan. Acuan saya itu Pak, kan kita bauran energi nasional itu kan diatur dari RUEN sama KEN kan, kebijakan energi nasional sama rencana umum energi nasional. Nah, itu kan bukan dari riset tapi dari government policy gitu, Pak. Dan itu ditetapkannya kalau Permen SDM-nya itu tahun 2010, terus RUEN-nya itu ditetapkan tahun 2017. Kalau misalkan latar belakangnya dari itu bagaimana, Pak? Maksudnya nanti kaitannya gini, Pak. Pengaruh dari green marketing, quality service terhadap purchase intention dari orang yang udah pakai natural gas vehicle gitu. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi itu kan menjadi basic penelitian Anda. Kenapa? Apa nama produknya tadi? Natural gas for vehicle. Natural gas for vehicle. Iya, NGV. Oh. Oke. Ini bahan bakar gas nih. Iya, Pak. Oke. Nah, sebenarnya kalau Anda masih pakai quality service, green marketing itu udah umum dipakai, Mas Zaki. Coba Anda cari pro-environmental behavior. Nah, cari riset-riset tentang itu. Itu kan orang yang mau, salah satu kan ini konsep untuk green kan? Iya, Pak. Bagaimana ini natural gas ini kan ramah lingkungan. Jadi emisi yang dihasilkan mungkin rendah kan, lebih rendah daripada bahan bakar yang dibakar ya. Iya, Pak. Karena proses pembakarannya tadi. Nah, Anda lihat ini, jadi coba Anda baca pro-environmental behavior ini kadang dia lebih kepada misalnya tentang sampah. Tapi teori ini bisa Anda pakai untuk membangun penelitian Anda. Ya, contoh, nih ada mahasiswa saya anak S1 ya. Nih, kalau Mas Zaki mau lihat punyanya dia nih, bentar. Ini anak S1 yang buat, bentar ya. Dan lagi.
Nih, di teori dia tentang pro-environmental behavior ya. Jadi model yang dia buat itu, bentar. Nah, dia pakai TPB juga tuh Mas, teori dasarnya. Ya. Nah, ini di teori dasarnya dia pakai TPB. Nah, namun model penelitiannya ini. Dia pakai reset gap juga dia pakai tuh. Ini naik satu nih, bentar. Nih, lihat ya. Ini nggak ada yang bahasa Indonesia loh jurnal-jurnal dia. Ini naik satu. Ada 20 saya minta jurnal-jurnalnya. Nah, ini modelnya nih. Kelihatan Mas Zaki? Kelihatan, Pak. Nah, ini benar-benar variabel itu memang variabel behavior semua. Jadi Anda bisa mensurvei itu end user. Nah, yang menjadi responden Anda siapa nanti? Driver taksi, Pak. Nah, Sama itu driver angkot. Nah, green ini kan, jadi dia itu memang ini berarti dia ada kesadaran antara green dan juga dia ada green self identity, ada environmental consciousness, ada kepedulian. Nah, namun mungkin dia berpikir itu apakah benar dia peduli atau enggak, atau memang disuruh bosnya biar hemat gitu loh. Iya kan? Oh, iya, Nah, Pak. Iya. ini lebih kepada ini saya rasa ini akan lebih bisa Anda pakai di kantor Anda akan berbeda sendiri. Karena apa? Pendekatannya udah langsung ke perilaku di sini. Baik, Pak. Jadi orang mau berperilaku peduli dengan lingkungan itu kenapa? Karena dia ada kesadaran akan green nih, green apparent consciousness. Yang kedua itu apa? Adanya kesadaran akan lingkungan sendiri. Nah, yang ketiga green self identity karena iya gue orang green gitu loh. Nah, sebenarnya ini yang dia pakai green secara umum. Namun kalau yang dia lebih kepada isunya masalah sampah. Ini sampai anak yang meneliti ini dia masuk di komunitas green sebenarnya dia. Dia bilang di rumah itu, Pak, saya sama ibu saya sama kakak saya cuman punya satu tumbler sama satu piring. Jadi punya itu masing-masing. Jadi nggak ada piring banyak kayak kita itu nggak ada sama dia. Gitu. Jadi benar-benar orang green banget dia. Nomor satu dia tuh kayak gini dia penelitian dia. Nah dia cerita tentang global warming. Ya kan? Nah dia cerita nih global warming. Nah dia mulai dari sampah plastik. Sorry. Sampah plastik ya kan. Terus nah, dia ceritain semua nih variabel-variabel. Nih menurut Maniatis faktor psychographic environmental behavior dapat diukur dari 4 kombinasi. Environmental consciousness, economic consciousness, durability consciousness, dan green appearance consciousness. Nah mungkin Mas bisa consciousness, kesadaran secara ekonomi. Karena driver taxi Pak. tadi kan. Iya. Nah, ambil Salah satunya juga karena fluktuasi harga BBM ini juga sih Pak, karena gas yang lebih murah. Yaitu economic consciousness. Oh, bukan lebih ke price perception Pak ya? Ya, itu lebih agak kerenan dikit lah. Economic consciousness meskipun nanti arti yang Anda pakai itu adalah harga, jangan pakai price perception semua gitu loh. Oh, agak eye catching sedikit variabelnya. Kalau saya lihat itu di Malaysia taksi itu rata-rata udah taruh tabung di belakang mobilnya itu. Nah, iya Pak, ini lagi ya, beberapa penelitian yang saya dapat di beberapa jurnal yang bergengsi kemarin itu, di Malaysia udah ada Pak. Nah, ini di Indonesia itu belum ada yang meneliti gitu. Nah, iya, karena bener. Kalau jurnalnya dari luar negeri terus di-adopt di Indonesia itu juga bingung fenomenanya ada, tapi sumber penelitiannya itu dari luar negeri. India, ya, Malaysia gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan bisa Anda pakai model penelitiannya. Coba di Indonesia itu memungkinkan nggak gitu loh. Sah-sah aja. Nah, lihat nih kalau dia lebih ke variabel dia nih, keterjangkauan nih, affordability. Ya kan? Kan ke harga nih kan? Iya, Pak. Jangan price perception semua gitu loh. Affordability. Nah, di definisi operasional Anda pakai affordability yang dimaksud pada penelitian ini adalah keterjangkauan
harga dari natural gas for vehicle. Itu sudah. Kurangnya apa? Ya misalnya harga dibandingkan dengan bahan bakar yang ada, harga dibandingkan dengan dibandingkan dengan misalnya harga dibandingkan dengan pesaing dari produk yang sama misalnya seperti itu. Nih. Nah, ini kan misalnya pra-riset dia pakai nih. Saya akan membeli produk dengan kemasan benar-benar ramah lingkungan. Nah, ini saya akan membeli bahan bakar ramah lingkungan seperti gas misalnya, gas vehicle. Ini bisa diganti kan semua. Ini pendekatan dia kan zero waste. Tapi Anda kan lebih kepada isu-isu tentang lingkungan yang mungkin ya berkaitan dengan polusi kah, masalah efisiensi kah, dan lain sebagainya gitu loh. Ini kalau mau nih variabelnya keren-keren di sini. Ada affordability, ada economic consciousness, ada green self identity. Nah itu. Nah teori yang dia pakai, kalau teori yang dia pakai itu juga teori TPB sebenarnya. Gitu. Nanti saya sharing contoh bab 1 ini ke Anda semua ya. Bagaimana cara membangun bab 1 itu. Ini punya dia lumayan bagus sih dia. Ya. Baik, Pak. Jadi gitu. Terus kalau yang tadi Pak, masalah government policy itu bisa dijadikan salah satu dasar fenomena atau di latar belakang gitu? Bisa masuk di situ. Ya, jadi di fenomena di bab 1 itu kecuali dari beberapa penelitian terdahulu, kalau misalkan ada isu government policy bisa dikaitkan juga berarti Pak ya? Ya bisa. Kalau saya tangkap ya penelitian Anda itu bisa kayak gini nih. Bisa Anda buat modelnya ya, langsung kebayang sama saya. Anda pembimbing Anda siapa sih? Pak Janfri, Pak. Oh, Janfri dia pasti riset gap kalau Janfri. Dia mau tuh riset gap, dia nggak perlu pre-survey kalau dia. Pasti nyuruh Anda baca banyak jurnal tuh. Iya Pak, benar Pak. Iya kan? Iya Pak. Ya udah hafal lah dosen-dosen saya itu udah hafal karakternya. Makanya kemarin pas ada tugas review jurnal, beliau bilang, oh ya udah bagus, cari jurnal yang bagus-bagus. Iya, makanya. Nah, model yang kalau saya lihat ya model Anda itu gini loh. Ini independent variable Anda ya, intention to use natural gas for vehicle kan. Ya nih, kalau Anda mau lihat ya. Nah, Anda bisa di sini nih. Di sini ada faktor attitude di sini. Ya, di sini. Variable tadi, masalah economic conscious. Ada social consciousness. Ada lagi tadi apa faktornya tadi itu green atau environmental consciousness. Nah, di sini government tuh di sini nih. Ini government regulation. Nah, kalau nggak mau modelnya kayak gini punya Anda tuh. Ini mahal bayarnya nih, Mas Zaki. Kayak gini model Anda nih kalau mau. Iya Pak. Economic consciousness, social and consciousness, environmental consciousness, ini attitude di tengah. Nah, di sini government. Ini suka nggak suka, orang harus akan menggunakan ini kalau tidak ada intervensi pemerintah nggak akan bisa. Ini moderating variable namanya, ini moderating variable, ini mediating variable. Pakai PLS semua beres nih ngolah datanya. Iya, semoga aja ada penelitian yang mendukung terus bisa diolah Pak ya. Iya ada. Kalau nggak mau pakai ini, ya, Anda panahnya itu attitude di tengah. Ini Anda kasih satu
2, 3 ke sini. Jadi ada 6, 9 hipotesis 3. Apa ini government? Baik, Pak. Jadi antara economic consciousness ke intention orang untuk menggunakan, social consciousness keinginan orang untuk menggunakan, environmental consciousness intention orang untuk menggunakan. Nah, tapi tambah attitude sikap kan. Orang tidak akan mau dia berniat untuk menggunakan produk green kalau dia nggak attitude dia itu terhadap produk itu dia tidak clear, dia nggak akan mau. Attitude itu kan sikap atau persepsi orang terhadap suatu hal, percaya tidak percaya, mau tidak mau gitu loh. Dia pikir bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu attitude. Nah, attitude ini nanti membangun perilaku gitu loh. Pak Mazaki, ini udah jadi nih barang punya Anda nih. Harus Ada jurnalnya, ada semua, ada Iya. ini. Kan tadi ada saya kasih contoh tadi itu Iya, Pak. si Dela yang buat tuh mahasiswa satu saya. Boleh Pak di-share, Pak. Nanti bagi ke yang lain juga cara buat bab 1 ya, nanti saya bagi nanti. Kalau dia nggak pakai mediasi waktu itu karena penelitiannya betul-betul baru kan. Baik. Jadi saya nggak paksa dia. Kalau S2 sekarang wajib ada mediasi. Ya, udah disosialisasi itu. Baik. Ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang lain silakan mau tanyakan? Ya. Ah. 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 Oh. Terus? Hmm. Boleh? Masuklah fintech itu kan less paper. Jadi iya, itu berarti itu kan teori-teori TDI itu, teknologi diffusion innovation yang dipakai itu. Kalau fintech ya, TDI teori, teknologi diffusion innovation. Jadi ini khusus untuk fintech itu orang pakai ini. Ya, siapa ini? Bu Ririn? Siapa ini? Oh, Pak. Oh ya, Pak Yanto Ramli. Ya, beliau lagi banyak di luar kayaknya sekarang. Jadi apa? Ya nggak apa-apa. Jadi ada isunya itu boleh ke green, boleh ke sustainability. Jadi salah satu model pembayaran yang berkaitan dengan sustainability itu adalah financial technology tadi, kayak dompet digital tadi gitu loh. Sebenarnya ya meskipun dompet digital itu sebenarnya kan juga punya sampah dia itu. Anda nyimpan email banyak-banyak di laptop Anda atau di komputer itu kan sampah di situ. Ya kan? Nah, sampah itu juga bisa merusak itu. Dia memberikan dampak secara langsung ke servernya juga. Itu kan ada dampak yang ditimbulkan, tapi masih baik ketimbang kertas gitu loh. Ya nggak apa-apa. Jadi Anda harus menggiring cerita fintech ini bahwa dia masuk di kategori sustainability, salah satu bentuk produk yang care terhadap sustainability issues in the world gitu loh. Jadi uh, 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 uh,
Ya, ya. Ya nggak apa-apa. Jadi itu bisa jadi isu Anda itu. Jadi udah mulai orang itu alat pembayaran misalnya sudah mulai ramah lingkungan gitu loh. Kayak apalagi kayak COVID kalau Anda megang-megang duit 2.000-an itu entah dari tangan siapa kan? Ya, duit kotor itu kan. Misalnya itu bukan itu tetap duit sih, tapi kan kotor juga kemana-mana kan. Ya, jadi pembayaran udah mulai ya berbasis digital. Nah, untuk pre-survey itu rata-rata itu 10 sampai 20 masih bisa diterima. Ya, nggak harus banyak untuk pre-survey ya. Nah, untuk pre-survey itu yang Anda teliti misalnya ada 5 variabel. 5 variabel yang diteliti, tapi Anda harus tanyakan lebih dari 5 ini. Jadi Anda tanyakan tuh 8 misalnya, atau 10. Nah, jangan Anda udah pilih 5 variabel, tapi pre-survey Anda tanyakan cuma 5, nggak perlu pre-survey. Pre-survey itu bertujuan untuk mencari dari faktor-faktor yang sudah diteliti orang. Misalnya tadi kan Anda perilaku purchase decision to use ya e-wallet misalnya. Ini variabel Anda kan. Ini orang meneliti kan banyak kan. Banyak banget variabel independennya, prediktor ya kan. Nah, jadi Anda pre-survey, misalnya ada variabel A, variabel B, variabel C, D, E, F, G, H misalnya, I misalnya. Nah, misalnya Anda yang variabel yang Anda mau teliti misalnya hanya ini 5 misalnya kan. Tetap yang Anda tanyakan pre-survey itu sampai I ini. Tujuannya apa? Di antara variabel A sampai I ini mana yang responden itu menjawabnya yes yang terbanyak. Atau boleh ambil no yang terbanyak untuk pre-survey. Itu loh. Jadi jangan hanya yang Anda teliti saja. Itu yang banyak salah tuh saya uji sempro mau digagalin gimana ada pembimbingnya nggak ngawasin. Itu udah salah. Konsep pre-survey itu adalah menanyakan variabel-variabel yang termasuk yang tidak diteliti gitu loh. Jadi nanti kan Anda pre-survey itu kan modelnya kayak gini nanti ini. Ini pernyataannya kan. Ini yes or no. Nah, misalnya Anda tadi ada berapa variabel tadi? Ada 10 kan? Nah, Anda tanyakan, saya memutuskan untuk menggunakan e-wallet karena faktor apa? Misalnya faktor kemudahan, ya kan bertransaksi. Ini responden 1 kan? Yes, misalnya. Cukup yes or no aja, misalnya nomor 2. Saya menggunakan e-wallet karena ramah lingkungan misalnya produknya. No misalnya. Yang responden 1 misal no, responden 2 misalnya yes, yang ketiga misalnya no. Nah, Anda hitung tuh manual. Sampai ke 10-10-nya. Nah, baru dari hasil ini mana yang yes paling banyak kan itu yang menjadi Anda jadikan responden Anda apakah menjadikan objek penelitian Anda kan atau masalah penelitian Anda nanti atau variabel penelitian Anda. Ya, misalnya yang dari 10 ini misalnya yang tertinggi nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 7 misalnya. Ya. Nah, jadi tujuan prasurvei itu adalah mencari tahu dari variabel-variabel yang banyak yang sudah diberikan tuh kira-kira yang mana. Nah, jangan Anda prasurvei yang datanya yang Anda riset gunanya apa? Yang namanya prasurvei itu kan survei awal mencari tahu. Ya, dari variabel yang banyak yang dari literatur yang Anda baca itu mana yang paling dominan yang dipilih orang gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Ya. Ah.
Iya, iya mediasi atau moderasi. Iya benar, itu udah kesepakatan tuh. Yes, benar. Itu sebagai moderating biasanya dipakai. Ya 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 kalau Anda kan nggak usah pakai ini e-wallet itu kan bisa aja misalnya Anda tadi apa faktor apa tadi perceive ease of use ease of use kan faktor apa faktor misalnya eh, online promotion security misalnya. Nah, di sini kan Anda bisa bangun di sini sebut dengan apa? Membangun attitude kan. Ini bisa menjadi decision to use fintech. Tambah panah nih langsung sini. Tambah satu lagi ke sini. Jadi ada H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Bisa kan? Atau biar ada green misalnya ada di sini green consciousness, kesadaran akan green issue. Ya karena dia mempersepsikan fintech itu green atau enggak. Itu. Bisa. Ya. Paham ya? Ya, jadi kan apa logikanya apa? Semakin mudah sebuah teknologi yang dipersepsikan oleh seseorang, maka attitude yang terbangun apa? Ya, gue mau gunain. Ya, kalau dia udah mau, berarti setelah itu dia akan berniat kan? Atau dia akan memutuskan untuk menggunakan e-wallet. Itu loh. Logikanya itu. Jadi kalau dia merasa tidak security, dia nggak akan mau kan? Nah, mau nggak mau itu attitude. Yang salah nih orang Indonesia, attitude-nya nggak bagus, sebenarnya itu behavior-nya. Nah, orang Indonesia kan itu, anak kecil itu attitude-nya nggak bagus. Salah, itu behavior-nya, perilakunya kalau orang marketing. Tapi kita udah terbiasa di kesadaran kita tuh attitude-nya jelek gitu. Sebenarnya itu pernyataan suka tidak suka, percaya tidak percaya gitu loh. Itu attitude. Kalau behavior, perilaku yang ditimbulkan setelah apa tadi attitude dia tadi gitu. Kalau dia tidak suka, dia nggak akan mau kan. Kalau dia tidak percaya, dia nggak akan lanjut untuk menggunakan e-wallet. Kayak saya saya teknologi misalnya, ya. Nah, bagi saya tidak perlu sosial media dalam hidup saya. Kenapa? Bagi saya attitude yang terbangun itu perceive of usefulness itu bagi saya tidak perlu. Akibatnya apa? Dampaknya saya nggak pakai sosial media. Memang dalam hidup saya nggak punya sosial media. Bagi saya apa? Saya nggak perlu. Bagi saya hidup saya itu saya butuh privasi. Itu. Nah, itu sikap kan? Nah, that namanya attitude. Itu loh. Nah, sekarang kan para anggota dewan kebakaran jenggot kan? Dibuka semua data sama Biorka. Akhirnya PBNU si ini Muhammad Iskandar dia pakai HP kayak saya sekarang. Si menteri iya si Caimin kan itu dia pakai HP kayak gini, dia rubah HP kayak saya. Yang Simbian ini yang paling aman, apa yang mau dinilai di sini? Si Plate aja pakai nomor Amerika sekarang, padahal dia orang Menkominfo.
Malah nggak ngerti. Itulah akibat orang politik ditaruh di bagian hal-hal yang sifatnya teknis. Benar dia bilang Bjorka itu saya setuju. Jadi tempatkan orang sesuai dengan keahlian, ini balas jasa semua. Orang yang ngerti teknologi ditaruh di situ. Babat habis. Nah, ya kayak gitu, Mas. Jadi itu contoh sikap ya. Saya orangnya nggak suka dengan sosial media. Karena saya juga orangnya nggak suka mencari tahu kehidupan pribadi orang gitu loh. Dan saya nggak butuh itu. Urusan saya juga banyak, masalah hidup saya juga banyak. Misalnya seperti itu kan. Nah itu namanya sikap. Akibatnya apa? Dampaknya saya tidak punya sosial media. Decision saya tidak punya sosial media gitu loh. Ya. Ya, paham ya. Jadi penelitiannya seperti itu aja. Jadi Anda tinggal sampaikan ide Anda apa. Saya bisa gambarin model penelitian Anda itu maunya apa. Ya, saya udah review jurnal Q1 dari luar itu udah banyak saya review jurnal orang luar itu. Orang luar itu sebenarnya idenya biasa aja. Tapi dia memang secara filosofis dia itu bagus dia nulis karena udah terbiasa sejak kecil. Kalau lebih canggih orang Indonesia model penelitiannya banyak, panah-panah kayak saya ini udah lumayan bagus nih. Orang itu kadang ya panahnya satu aja 3 tuh. Tapi karena kajian itu baru, diadopsi ada teori-teori. Kadang dia itu kurang ajarnya ya, teori yang dari operation itu dia taruh ke marketing misalnya. Atau dia taruh untuk industri kesehatan. Jadi ada keterbaruan di penelitian itu. Tuh, misalnya, nah kayak ada yang saya review, ada anak S3 dari Beijing, orang Jerman itu, saya sebagai reviewernya itu, dia meneliti model blockchain untuk energi itu. Dia buat kayak blockchain. Jadi misalnya saya orang kaya di RT itu, saya punya sumber energi nih. Jadi orang-orang beli ke saya. Sehingga apa? PLN nanti kalau ini jalan PLN bisa nggak ini dia nggak banyak kerja lagi gitu loh. Ya itu dia penelitian dia di China itu. Ya, si orang cewek dia meneliti itu orang Jerman. Saya diminta jadi reviewernya. Saya mereview disertasinya dia. Dia ambil S3 Sustainable Energy. Smart grid ya Pak? Apa? Smart grid. Yes. Smart grid. Smart grid itu. Itu di Jerman udah jalan Mas, sama nggak salah saya itu di beberapa negara di ini ya. Korea udah ada Pak? Korea udah, iya. Nah dia mau aplikasikan di Cina. Nah saya bilang waktu itu di review saya, apakah rezim yang saat sekarang berkuasa di Cina dia mau nggak menerima ini gitu loh. Xi Jinping itu mau nggak dengan konsep yang Anda usulkan. Tapi dia sudah buat model di situ. Bagus punya dia. Nah, itu Mas Zaki. Jadi dia buat blockchain gitu. Jadi bisa aja kita mau meneliti tentang ya teori-teori itu yang dia pakai lah. Gitu. Ya, ada lagi yang mau nanyakan? Silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Mau minta tolong Mas Andi share screen boleh Pak ya? Boleh, boleh. Ini udah jadi nih. Ini siapa nih? Oh, Islamic Banking. Oh, bukan Pak, bukan punya saya. Ini siapa nih? Saya cari jurnal, jadi kan saya guru ya Pak ya, jadi topik penelitiannya nggak sekeren Zaki tuh yang bahas-bahas energi terbarukan gitu. Saya nggak pengen bahas tentang guru dan tadinya saya tertarik sama employee brand based equity, tapi setelah saya googling karena tugas Bapak larinya jadi lebih ke internal marketing nih Pak. Iya. Nah terus saya ketemu satu jurnal ini yang menurut saya sesuai lah dengan apa yang saya penasarankan gitu Pak ya. Dia menelitinya konteksnya di Islamic Banking. Nanti saya mau di sekolah secara spesifik mungkin sekolah internasional gitu ya, karena tempat mengajar internasional. Nah
yang menarik dari jurnal ini adalah ya ini nih yang source researchers on construct. Dia bikin construct sendiri. Saya belum pelajari lebih dalam ya. Jadi kan kita tahu marketing mix yang biasa tuh yang product, price, promotion. Nah, dia bisa gabung dengan service mix. Ini saya belum teliti lagi teorinya dia dari mana ya Pak ya. Namanya recent mix. Jadi ada 10 item di dalam internal marketing ini yang dia mau kaitkan dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik ya. Jadi kalau guru itu mampu mengajar dengan baik yang akhirnya akan memberikan kepuasan kepada stakeholder, yaitu murid sama orang tuanya lah. Penelitian sederhana saya sih maunya kayak gitu Pak, cuman itu tadi yang Mas Franky bilang, saya kan pembimbingnya kebetulan Pak Yanto ini mengarahkan lebih ke green marketing. Saya agak-agak bingung, atau dia bilang boleh di luar green marketing asal itu isunya yang terbaru gitu Pak. Pengen minta advice dari Bapak, apakah model ini cukup terbaru, karena saya susah kaitkan dengan green marketingnya dalam lingkungan pendidikan gitu Pak. Untuk guru ya. Kalau ada saran Pak untuk tektok-tektok. Ya nggak apa-apa. Jadi gini, kalau ini kan idenya baru nih. Tapi sebenarnya service mix ini sebenarnya people, proses, physical evidence ini dia potong tuh dari 7 untuk di industri jasa. Jadi industri jasa itu sebenarnya ada 7 kan, yang dia hilangin itu kan product, promotion, place, and price kan. Nah yang internal people, proses ini sebenarnya dari marketing mix ini. Nggak apa-apa, ambil aja, dan ini bagus sebenarnya. Nah, Anda bisa rubah juga nih model. Kalau ini kan terlalu banyak nih. Nah, Anda bisa pecah juga. Kalau Anda mau mampu seperti ini, nggak apa-apa, lanjut. Nah, ini memang cocok untuk di sekolah nih. Ya, misalnya internal physical evidence. Nah, berarti kan ini tampilan fisik sekolah nih. Internal people ya. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya tadi itu seperti apa. Baik secara kemampuan dan lain sebagainya. Nah, internal product berarti ini kurikulum kan. Nah, kalau price ini berarti uang sekolah, istilahnya itu tuition yang Anda bebani dan dibebankan. Dan internal promotion, ada nggak promotion dilakukan? Ya nggak apa-apa, gitu loh. Namun kalau ini sebenarnya pendekatan ini adalah sebenarnya lebih kepada industri ini. Ya, satu sekolah itu harusnya 1 orang yang jawab. Nah, ini yang menjadi responden siapa? Oh, oke. Ini gini sih Pak, jadi ini lebih ke guru Pak. Jadi yang saya akan survei adalah guru-guru di sekolah saya untuk melihat apakah quote and quote internal marketing yang dijalankan oleh sekolah ke guru-guru konsumen dalamnya, yaitu guru-guru itu jalan dan berhasil. Kalau misalnya jalan dan berhasil, outcome-nya adalah guru-guru itu mengajar dengan baik. Dan outcome akhirnya orang tua dan murid puas gitu. Ya. Oke. Ini cocok untuk ini nih, untuk sekolah. Jadi bilangin novelty-nya ini memang variabel baru yang baru di-develop sama siapa nih? Iya, ini siapa nama orangnya? Bruin ini ya? Bruin, ya betul Pak. Itu Bruin, cukup bisa masuk novelty ya Pak? Masuk ini. Dia berani sih bikin konstruk sendiri gitu. Walaupun ya, ada penelitian sebelumnya. Ya nggak apa-apa, sebenarnya dari yang udah ada sebenarnya diambil Mbak. Jadi misalnya kayak product price promotion itu kan dia pecah nih. Ya. Jadi sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kecuali yang place dia nggak masukkan. Ya kan place 1 doang nih yang dia masukkan nih. Ya kan product, price, promotion, people, process, physical evidence itu kan service mix itu. Nah sebenarnya itu, jadi dia potong 2, yang di atas itu traditional mix, di bawah service mix. Nah yang dia keluarkan itu adalah yang place. Nah yang ini juga yang di bawah kan kalau kita lihat kan dia pakai recent, yang baru itu kayaknya ini yang baru nih, recent mix ini yang dia kontribusi dia baru. Internal performance management, internal purpose, political power, dan ya benar isu-isu political power nih di sekolah ini cukup tinggi termasuk kampus. Ikut menyikut sesama kita pun kan ada. Jadi ada di mata kuliah saya belajar itu waktu S2 itu di Strategic Human Resources, bukunya itu Garrett Morgan. Ada metaphor of organization, itu dia ada 6. Salah satunya itu adalah organizational as politic. Jadi memang di dalam sebuah organisasi itu orang berpolitik. Nah, yang paling parah perpolitikan
itu di dunia pendidikan. Ya, harusnya itu tidak terjadi, tapi itu terjadi. Ya. Makanya ada satu artikel misalnya di kampus, untuk kampus itu ada orang-orang Muhammadiyah kalau nggak salah yang buat, itu bagus artikel saya baca di Kompas. Sikut menyikut terjadi termasuk di universitas. Contoh misalnya saya ada masalah misalnya dengan pimpinan saya, dia bisa jegal saya sebenarnya saya nggak profesor. Itu terjadi. Jangan Anda pikir yang terjadi di ASN aja atau di pemerintahan BUMN. No. Organizational as politik itu pasti terjadi. Ini dan maka saya kesimpulan ini variabelnya bagus. Oke. Anda Kalau pakai kayak aja. gini belum ada variabel mediatornya kan Ini Pak ada ya nih. sebenarnya ya, Pak ya. Oh, ini Ability itu masuk ke mediator ya Pak ya? Oh, dia pakai ini ability to deliver Oke. service quality. Dependennya ini dia Ability pakai to ability to be- deliver, sebenarnya customer satisfaction sebenarnya. Oke. Tapi dia ditambahkan terminologi ability to deliver kan. Variabelnya si internal marketing itu ya Pak ya? Ya, jadi Anda bisa juga Anda perkecil bisa modelnya itu. Jadi judulnya itu pengaruh traditional mix, service mix, dan recent mix terhadap ability yang dimediasi oleh ini gitu loh. Jadi Anda nggak buka tuh modelnya. Ya. Kecuali Anda mau niru ini juga apa-apa gitu loh. Ini kan Mungkin jadi nggak semua saya ambil sih Pak. Ada yang mungkin kurang relevan sama sekolah, mungkin saya nggak ambil. Nah, jadi gini, coba Anda. Jadi modelnya nanti Anda bisa lebih kecil kan di situ. Nah, jadi modelnya nanti bisa traditional mix. Ini service quality. Nanti di ujungnya kan customer satisfaction kan. Itu di dasarnya ya. Berarti kan nanti student satisfaction atau siapa yang mau satisfaction Anda lihat apakah guru ya. Berarti ini guru semua kan? Yang di outcome-nya ujungnya itu satisfaction-nya ke murid Pak. Yang service quality-nya itu guru. Nah, ini yang jadi masalah nanti. Anda dalam meneliti itu kalau independen ini beda dengan ini nanti respondennya, Anda harus lakukan namanya dyadic analysis. Waduh, apa tuh Pak? Nah, ada lagi. Makanya Anda kalau internal marketing berarti internal marketing semua. I see. Jadi kepuasan guru, nanti Anda cuma memberikan nanti saran penelitian bagaimana nih mengkaitkan kepuasan itu lebih kepada kepuasan dari siswa gitu loh. Kalau nggak Anda Tapi terpaksa. bisa ya Pak ya, saya ganti ujungnya itu kepuasan guru masih nyambung ya Pak ya? Masuk, Anda ambil internal marketing. Okay. Itu baru itu, nggak. Dulu yang ada itu Pak Endi Rekarti meneliti ini, tapi beliau udah keluar. Tadi mercu. Dia disertasi tentang ini. Siapa Pak namanya Pak? Saya cari disertasinya. Endi Rekarti. Oh, oke. Endi Rekarti. Dia itu direktur SDM dulu, direktur Dirmawa, sekretaris Prodi MM, dia udah banyak karir. Nah, jadi nanti potong di sini aja Mbak, ada tuh 2, H3, H4 di sini kan. Nah, H5-nya nanti mediasinya gitu loh. Okay. Service quality memediasi antara traditional mix terhadap customer satisfaction. Atau Anda mau buka model tadi semua.
Dia ukur Pak, kan kalau dimensi. saya tuker boleh nggak Pak? Yang tadi internal marketing apa yang traditional service reason itu eh, ke teacher satisfaction, outcome-nya ke teacher service quality. Bisa nggak ya Pak begitu? Nggak, kebalik, salah. Nggak Teorinya bisa itu ya? kan service quality dulu. Iya sih, iya. Jadi jangan dibalik. Orang kan merasakan kualitas service dulu, baru dia akan timbul yang namanya Wah, satisfaction kan. Jangan oke, dibalik oke. panahnya. Nah, ini alternatif yang pendek ini. Tapi kalau Anda mau yang alternatif panjang, yang tadi dimensi ini berarti Anda ukur semua tuh. Masing-masingnya ada dimensi kan. Ini ada 3, sini 3, misalnya di sini ada 3. Nah, atau Anda langsung panah ke semua ke sini. Sama persis kayak tadi gitu loh. Bisa Anda kurangin satu yang Anda ambil. Tapi harus jelas sertifikasinya apa. Iya. Tapi kalau saya saranin sih, yang model tadi itu Anda potong aja yang nggak masuk, yang tidak Anda teliti, nggak usah Anda masukkan. Internal marketing masih topik cukup baru ya Pak ya. Saya harus meyakinkan Pak Yanto nih Pak. Soalnya ini nggak ada Baru. green-greennya. Baru aja. Baru Oke, itu. oke. Orang bilang kan kuliah online green kan. Karena nggak habisin. Tapi ya apa yang green, kacamata saya tambah jadi sejak online ini nih. Depan laptop melulu. Karena radiasinya juga nggak green juga. Ya betul. Nggak suka kuliah online, tapi ada baiknya juga sih Pak. Enak. Fleksibilitasnya enak Pak. Iya. Ya kalau mahasiswa enak kalau yang online, dosennya ini open cam, yang lain sebetulnya lagi tengkurap di kasur kan, lagi buka buka laptop. Saya kan nggak tahu lagi toilet kan atau mana. Kalau dosennya yang panik kan. Oke deh Pak, thank you ya Pak. Ya, sama-sama. Ada lebih gambaran lagi. Asik. Pak, kalau di luar kelas kontak-kontak Bapak boleh kan Pak ya, diskusi Boleh. tektok. Nanti SMS deh, saya telepon balik nanti. Oke, asik. Thank you Pak. Ya, konsekuensi saya nggak punya WhatsApp ya. Tapi aman kan dari Biorka kan. Oke, apa lagi? Jadi itu yang kita bahas nanti ya. Jadi tolong itu diperhatikan. Jadi tugas saya minggu ini kan udah tuh review jurnal, Anda narasikan masalah penelitian. Nah, nomor 3 ini saya minta data sekunder mendukung masalah penelitian Anda. Anda submit tuh. Ya. Nah, minggu besok baru saya ajarkan cara membuat bab 1 itu seperti apa. Cari data aja dulu nih. Nah, termasuk nanti riset gap tadi kan udah dicari kan, penelitian dahulu kan. Nah, kalau udah lengkap, baru nanti kita buat bab 1-nya. Jadi nama penelitian itu di bab 1 itu dia mengerucut kayak gini nih. Nah, gitu. Dari informasi luas nanti mengerucut ke variabel penelitian kita. Ada caranya nanti. Oke, ada pertanyaan di sini? Cukup? Cukup? Cukup dari saya, Pak. Pak, Oke. izin nanya, Pak. Oke, silakan. Oke. Pak, ini Bapak minta tolong untuk data sekunder, Pak, untuk tugas berikutnya ini data sekunder yang seperti apa nih, Pak? Maksudnya apakah dari jurnal juga atau gimana, Pak? Dari website, dari data sekunder itu adalah data yang Anda dapatkan tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder itu kan data-data seperti misalnya Anda mau meneliti misalnya tentang Shopee. Berarti kan Anda cari di kata data tuh tentang bagaimana penjualan online,
pengguna internet, pemain-pemain secara online. Pokoknya data yang akan membantu Anda dalam menerangkan masalah penelitian atau fenomena penelitian Anda. Ya kalau misalnya kayak Mazaki misalnya pengguna vehicle itu ya berarti kan data polusi yang bisa dia tampilkan juga bisa dia. Maka itu harus Anda pikirkan apa kira-kira yang data yang bisa mendukung penelitian saya itu apa. Kayak financial teknologi bisa didukung oleh apa? Dari data pengguna internet yang cukup tinggi misalnya di Indonesia. Nah ini akan lahir tumbuhnya misalnya financial teknologi itu bisa gitu loh. Kayak gitu Mas Sandi. Siap, Pak. Pak, boleh diskusi dikit Pak? Boleh. Saya judulnya sih terkait media sosial Pak. Oke. Hubungan lebih fokusnya itu terkait influencernya Pak. Jadi gimana terkait kesadaran merek, pemberi pengaruh atau influencer sama interface media sosial terhadap faktor psikologis perilaku konsumen tersebut Pak untuk minat pembeliannya melalui live streaming. Karena kan sekarang ini terutama mungkin teman-teman yang generasi milenial ini kan banyak punya TikTok dan TikTok itu sendiri kan suka ada live streaming Pak. Dan live streaming sendiri itu udah ada sekalian untuk menjual gitu loh Pak influencer-influencernya. Nah itu saya mau meneliti itu sih Pak terkait apakah influencer sendiri ini benar-benar istilahnya mempengaruhi konsumen gitu untuk minimal ada minat untuk beli gitu sih Pak, lebih ke faktor. Iya, nggak apa-apa. Berarti pengaruh influencer bukan buzzer ya? Buzzer udah pada nggak ada duit sekarang. Bukan Pak, saya lebih ke udah ketangkap deh. Oke, influencer. Apalagi? Sama interface media sosialnya Pak. Jadi apakah kan interface media sosial kadang kita antara Instagram dan TikTok dan juga Bigo sendiri kan kalau zaman-zaman sekarang lebih nyaman dan tidak nyaman itu kan istilahnya kalau nyaman dengan TikTok itu jadi lebih lama gitu loh Pak untuk melihat untuk minat beli gitu sih. Bagus itu. Ya bagus ini kekinian. Ketiga apalagi variabelnya? Sama mungkin kesadaran merek Pak. Nah ini saya yang kesadaran merek itu saya masih ragu sih Pak, tapi saya yakin kalau kesadaran merek ini mungkin lebih ke mungkin ada beberapa konsumen atau konsumen yang udah sadar nih dengan mereknya ini, jadi mereka cuma hanya melihat si influencernya itu Pak. Oke. Berarti nah kalau melihat influencernya ada panah ke sini nih. Atau ini pengaruh ini. Kalau itu logika Anda tadi, berarti influencernya mempengaruhi brand ini juga nih, brand awareness. Oke. Atau brand attitude. Karena saya melihat beberapa jurnal sih Pak, makanya kenapa saya berpikiran ada hubungan antara influencer sama kesadaran merek tuh Pak. Jadi ada salah satu jurnal di Cina itu Pak. Jadi dia memang isinya itu apakah pelanggan itu hanya melihat secara mereknya atau memang si orangnya itu yang dilihat Pak, influencernya gitu Pak. Bagus, ini ada panah berarti di sini berarti nanti nih. Ini Anda taruh di tengah atau di mana? Atau yang berpengaruh itu antara influencer ke brand awareness saja atau interface sosial media ini juga berpengaruh terhadap brand awareness nggak? Di sini saya belum ada ketemu Pak ada hubungan gitu Pak. Jadi interface ini lebih ke seberapa lama konsumen untuk lama melihat aplikasinya itu Pak. Jadi ini apa di sini? Purchase decision. Betul Pak. Ya intention sih Pak. Intention. Ya, minat Pak, bukan keputusan. Itu online shop kan? Ya. Ya udah nggak apa-apa, tapi kalau bisa usahakan ada mediasi. Tapi Anda udah ada nih satu nih, ini kesini kan? Mediasinya kalau live streaming masuk mediasi nggak Pak ya? Enggak. Okay. Itu bukan media variable itu kan bisa diukur. Live streaming kan bukan variable. Atau mungkin Anda bilang peranan live streaming berarti, tapi ya ada nggak orang meneliti antara influencer ke live streaming? Saya banyak jurnal banyak muncul yang dari China sih Pak, ada hubungan sama live streaming. Ada ada influencer ke ini ada ke ada, live streaming. Pak. Ada ya, kalau ada nggak apa-apa. Jadi misalnya Anda taruh di sini live streaming misalnya di
ini jadi live streaming. Jadi bisanya mungkin apa istilahnya ya? Role live streaming aja, jangan live streaming doang. Jadi role of live streaming, jadi peranan live streaming itu. Nah, baru di sini intention. Bagus juga sih. Intention di ujungnya kan. Mediasinya itu adalah live streamingnya, the role of live streaming misalnya. Oh ya, oke Pak. Tapi Anda pastikan brand awareness ke live streaming ada? Brand awareness kalau Nggak ada. nggak ada Pak. Nggak ada pasti. Tapi ke sini mungkin ada. Ya kan, langsung ke sini ada kan? Ya ada Pak, kalau itu banyak. Berarti yang mediasi cuma ada di sini, tapi yang langsung ini cuman ke brand awareness tidak lewat ini gitu. Boleh aja. Jadi penelitian Anda ini variabelnya influencer mempengaruhi brand awareness langsung ke intention. Interface social media dan influencer ini berpengaruh terhadap role of live streaming. Live streaming pengaruh terhadap intention. Bisa. Oke, ya berarti panahnya ke sana Pak. Bapak jadi dapat ilham Pak. Ya pokoknya ada aja orang meneliti. Paling enggak ini ada support 3 jurnal itu bisa jalan. Tinggal ada aja orang meneliti. Ya. Baik Pak. Oke, ada lagi yang lain silakan. Makasih Pak. Ya. Masih ada? Oke, kalau nggak ada ya, terima kasih untuk hari ini ya. Berarti nanti tugas kita ini adalah support dengan data-data sekunder ya dari penelitian Anda ya. Oke, terima kasih banyak. Rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, makasih Ya, Pak. sama-sama Mas Zaki. Oh.